Itu sampai kapan, Komandan? Tentunya itu nanti akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Kami pun juga sedang menunggu hasil investigasi tersebut. Terkait penyampaian berita dari Polres yang mengatakan begal dan meminum minuman keras dan pelaku Herman itu. Nanti mungkin terkait hal tersebut merupakan rangkaian dari tindak lanjut dari kegiatan investigasi. Menurut Pak Kapolres sendiri terkait hal tersebut masih dilaksanakan kegiatan investigasi. Mari kita tunggu bersama-sama hasil investigasi tersebut. Yang mana itu? Tadi sempat disinggung di 2 juta lebih dan? ada pemberian uang sekitar 3 juta. Oh iya. Nanti kami ceknya kembali untuk rekan-rekan di lapangan. menurut Pak Kapolres sendiri penembakan itu sesuai SOP atau tidak? Nanti kita masih menunggu dari tim investigasi. Nanti yang menentukan adalah dari tim investigasi. Itu Polda ya, Dan? Investasinya sudah sampai kemana, Komandan? Dan seperti apa? Untuk yang melaksanakan investigasi adalah dari satuan atas. Kami pun juga menunggu. Ya. Siap. Dipastikan kapan, Komandan, hasil investigasinya, Komandan? Insya Allah secepatnya investigasi itu akan Soal keterangan palsu yang disampaikan Haji Jalil, untuk sementara masih di Mabes, masih di Surabaya. Soal keterangan palsu yang dijadikan narasumber oleh Polres seperti apa, Dan? Yang mana? Yang Jalil? Iya, Jalil. soal miras, soal ini. Nanti akan kami laksanakan klarifikasi kembali, kami cek situasi di lapangan seperti apa. Ya. Nanti kalau memang ada informasi lebih lanjut, Uang 3 juta pemberiannya? Uang yang 3 juta? nanti akan kami cek juga kebenaran informasi terkait uang 3 juta. Sampai gimana ini? Dan soal kasus ini sampai ada aksi gitu kan, sampai datang dari Jawa Timur kayak DPD KNP ini. Satu, jadi saya mewakili DPD KNP Jawa Timur karena memang saya di Ketua Bidang Hukum dan HAM ya, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena kita melihat bahwa ini ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh 5 oknum polisi Polres Sumeneb dalam penanganan penanganan dugaan begal kemarin, sehingga kita bisa lihat bersama bahwa dalam konteks tahap pertama saat melakukan tindakan pelumpuhan itu terukur, yang kemudian saya sepakat terukur sampai yang bersangkutan itu jatuh. Nah, setelah lumpuh sudah jatuh, itu masih di berondong 5 kali tembakan dan klarifikasi berkaitan dengan tindakan terukur itu sebenarnya terbantahkan oleh luka tembak yang ada pada almarhum. Luka tembaknya itu salah satunya pas di dada ya, mulai dada dan itu tembus, dan ada 6 peluru yang bersarang sampai ke ada di selangkangannya ini 2, kemudian di betis. Artinya apa? Ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal ini yang keluar dari SOP yang diatur di Perkapolri nomor 1 tahun 2009 dan diatur dalam Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia, di mana itu harus harus dipatuhi oleh teman-teman anggota kepolisian dalam konteks melakukan penegakan hukum. Karena kenapa asas hukum kita itu asas hukum praduga tidak bersalah, dan asas kedua hukum kita itu adalah asas hukum equality before the law. Artinya semua orang, semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Kemudian tegas teman-teman bahwa karena ini juga ada dugaan pelanggaran terhadap konstitusi kita, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 sampai pasal 29, terutama ditegaskan di pasal 28A bahwa setiap warga negara itu berhak untuk hidup. Makanya kemudian dalam konteks kriminalitas kejahatan dibentuklah di kekuasaan kehakiman itu yang namanya peradilan, mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat banding, bahkan sampai tingkat kasasi. Bahkan tersangka itu atau terpidana masih bisa melakukan upaya hukum terakhir untuk membela dirinya, yaitu dengan upaya hukum pengajuan PK namanya, peninjauan kembali terhadap putusan. Bagaimana jika tidak sesuai dengan harapan nanti hasilnya? Kami akan melibatkan seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal ini, termasuk Komnas HAM, kemudian Ombudsman, segala macam. Kita sudah ditunggu, rekan-rekan sudah ditunggu untuk bikin aduan masyarakat ke Komnas HAM. Artinya apa? Tuntutan kami sederhana. Satu, kembalikan nama baik almarhum Herman itu.
dia orang baik-baik, bukan seperti yang dituduhkan. Karena penuduhan pun juga tidak berdasar secara logika waras. Bagaimana orang, saya tadi contohkan, bagaimana orang mau begal, dia bawa motornya ditinggal. KNPI setuju Bung bahwa masyarakat tadi mengatakan polisi melakukan pembunuhan. Saya mengatakan bahwa dugaan iya, polisi melakukan pembunuhan. Saya sepakat dengan itu, sehingga ini yang kemudian akan menjadi titipan kami. 5 oknum itu bukan melumpuhkan, tapi membunuh sudah. Itu bisa kawan-kawan lihat di tahap kedua. Setelah dia lumpuh tapi masih ditembaki, itu pembunuhan. Iya. Desakannya seperti apa ini? Desakannya satu, bahwa tegakkan proses hukum internal sebagaimana yang berlaku di internal Polri, yaitu tindakan penegakan hukum disiplin anggota. Kalau dia melanggar SOP, dia harus kena sanksi. Sanksinya saya tidak minta ringan kalau sedang berat, pecat dia setelah tidak hormat, karena dia sudah melanggar sumpah jabatan. Dia sudah tidak setia terhadap Undang-Undang Dasar 45, tidak setia terhadap undang-undang lainnya. Mungkin ada desakan kepada para ini. Yang kedua, nanti ketika sudah terbukti, maka kita akan dia juga harus bertanggung jawab secara hukum pidana. Sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 338 dan pasal 340. Artinya kita akan memperjuangkan dua hal. Tapi target minimal saya minta juga pada rekan-rekan wartawan, tadi itu tuntutan pertama adalah bersihkan nama baik almarhum.